Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar saat ini? Saya percaya kita semua ada dalam rencana Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita menaikkan doa kita ke hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, tentu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, campur tangan Engkau Bapakku yang baik, supaya firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah setiap telinga yang mendengar diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap hal-hal yang mencoba mengganggu perjalanannya pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Roh Allah yang berkarya dan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Tuhan, otoritas Tuhan, hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya saat ini kita semua mengalami berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang begitu tidak baik kalau secara daging. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan kita bisa tetap katakan dan kita bisa tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena kita melihat di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini, kita justru melihat, merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-19 di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang akan saya bawakan saat ini yaitu menjadi harta kesayangan Allah. Ya, kira-kira ketika kita mendengar yang namanya harta kesayangan atau ketika kita mendengar harta, apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata harta. Ya, saya percaya saudaraku biasanya yang berbicara tentang harta itu mengacu kepada barang-barang berharga tentunya. Ya, mungkin seperti emas, perak, ya kan? Atau mungkin rumah, mobil, atau surat-surat berharga atau sertifikat-sertifikat yang berharga dan lain sebagainya. Ada yang beranggapan keluarga adalah harta kesayangan dan lain sebagainya ya. Itu tentu sesuatu yang berharga. Berbicara tentang harta, tentu itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan atau tema yang saya bawakan saat ini yaitu menjadi harta kesayangan Allah. Siapa sih yang nggak mau menjadi kesayangan, ya kan? Tentu semua kita mau menjadi kesayangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kelima ya, di dalam Keluaran 19 di ayat yang kelima ini, di sana Allah menawarkan seperti dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku
dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi harta kesayangan artinya dari semua yang berharga. Ya, dikatakan kepada ini adalah perkataan Tuhan ya kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Dikatakan kepada Musa disampaikan bangsa Israel akan menjadi harta kesayanganku, yang artinya dari segala bangsa, dari sekian banyaknya bangsa, bangsa Israel dipilih menjadi harta kesayangan daripada Allah. Artinya bangsa Israel akan menjadi bangsa yang spesial di mata Tuhan, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Menjadi orang yang spesial, menjadi bangsa yang spesial, itu tentu sangat luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Sedangkan kita aja kalau dikatakan semua kita pasti menginginkan atau semua kita pasti menyukai kalau dikatakan ya, kita menjadi orang yang spesial atau misalnya menjadi anak kesayangan, menjadi adik kesayangan, kakak kesayangan, karyawan kesayangan, ya, itu hal yang sangat menyenangkan, ya, itu menjadi kesukaan bagi kita. Nggak ada, saya rasa ditanya satu persatu, nggak ada yang namanya nggak suka menjadi anak kesayangan, ya, pasti semuanya menyukainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tawaran ini disampaikan oleh Allah sendiri kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kita perhatikan lagi di menjadi umat kesayangan atau menjadi bangsa kesayangan. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi kesayangan pasti ada dong poin-poin yang atau hal-hal yang kita miliki supaya kita menjadi kesayangan. Misalnya untuk menjadi kesayangan orang tua kita. Kalau kita hari-hari kita, keseharian kita nakal, kita nggak pernah melakukan sesuatu yang menyenangkan hati orang tua kita, atau kita nggak mau nurut dengan orang tua, kita nggak menjadi karyawan yang disiplin mungkin bagi yang pekerja, kita nggak menjadi karyawan yang teladan. Saya rasa ini bukan menjadi, nggak bisa, hal orang yang seperti ini saya rasa nggak akan menjadi karyawan kesayangan atau anak kesayangan. Tetapi ketika kita menjadi anak yang tunduk, anak yang taat, anak yang menghormati, atau karyawan yang rajin, karyawan yang disiplin, saya percaya kita akan menjadi kesayangan dalam perusahaan ataupun di keluarga atau bahkan dimanapun kita berada. Ya, artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi kesayangan Tuhan sekalipun ada poin-poin tertentu yang harus dilakukan oleh bangsa Israel supaya mereka menjadi bangsa atau umat kesayangan Allah. Ya, Allah menawarkan atau Allah menyatakan kepada Musa, dia akan membuat bangsa Israel itu dalam memasuki bulan ketiga. Ya, kita mengetahui bangsa Israel ketika mereka ada dalam dalam penjajahan atau mereka berada di Mesir waktu itu, ya, di daerah perbudakan. Nah, saudaraku, Allah membawa mereka keluar dari perbudakan untuk menuju Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dan ini memasuki bulan ketiga pada saat itu. Dan Allah membawa mereka, membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Tapi saudaraku dikasihi Tuhan, tidak cukup. Allah tidak hanya membebaskan atau ingin melepaskan mereka dari perbudakan. Tapi Allah menawarkan, engkau akan menjadi
bangsa kesayangan bagiku. Tetapi bangsa Israel harus tentunya mengikuti apa yang Allah mau untuk menjadi umat kesayangan. Itu enggak semata-mata ya udah bagaimanapun perbuatanmu, bagaimanapun tingkah lakumu, aku menyayangi engkau. Benar saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti orang tua ya, semua anak-anaknya pasti disayangi. Senakal-nakalnya anak pasti tetap orang tua sayang. Tetapi pasti ada anak yang lebih disayangi. Kenapa anak itu bisa lebih disayangi? Tentu ada hal-hal atau poin-poin yang anak ini miliki. Tentu ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak tersebut. Ya, pastinya dia bisa menyenangkan hati orang tuanya. Nah, saudaraku, Allah akan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa kesayangan dari antara bangsa-bangsa yang lain. Asalkan bangsa Israel sesuai dengan yang Allah mau. Ya. Untuk menjadi bangsa kesayangan Allah, bangsa Israel harus melakukan apa yang Allah mau. Di ayat yang kelima sangat jelas dikatakan di sana, saya akan bacakan. Nah, dikatakan demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, ya, poin pertama yang harus dilakukan oleh bangsa Israel adalah sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Ya, sangat jelas sekali. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, ya. Apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, yang dimaksud dengan sungguh-sungguh di sini adalah taat kepada Allah. Ya. Bangsa Israel dikatakan engkau akan menjadi bangsa kesayangan bagi Allah, bagiku, kata Allah, asalkan engkau sungguh-sungguh mendengar firman-Ku atau firman Allah. Yang sama dengan artinya taat kepada Allah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata taat ini saudaraku mau dibolak-balik ya tetap aja namanya taat. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, itu tetap pembacaannya taat. Nggak ada pilihan lain, tetap mau dibolak-balik pun tetap pembacaannya taat. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu lalu saya membawakan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan, ya, yang mengatakan berbicara tentang kuk, ya, yang di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30, di mana Allah menawarkan kepada orang-orang yang pada saat itu ada di sana, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Allah menawarkan di sana, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Allah menawarkan, mengatakan pikulah kuk. Ya. Dan saudaraku, kalau kita pelajari dan jemaat tentu mengerti yang mengikuti khotbah saya beberapa minggu lalu, mereka mengerti apa itu yang dimaksud dengan kuk. Kuk yang dipasang kepada binatang itu berbeda dengan kuk yang Tuhan tawarkan. Ya, kalau kuk yang dipasang kepada binatang itu sesuatu yang menyakitkan dan memaksa binatang tersebut taat kepada tuannya, tetapi dengan terpaksa memasangkan kuk, ya, di bagian punggung mereka atau leher binatang tersebut,
untuk tujuan supaya binatang itu taat kepada pemiliknya sesuai dengan kemana arah pemiliknya mau kerbau tersebut, ya. Ya, dia akan mengikuti. Tetapi kuk yang yang Yesus tawarkan bukan kuk yang memaksa atau menyakiti saudara. Dan itu pilihan. Pikulah kuk. Ya, saudara mau memikul kuk itu berbicara tentang pengajaran yang dimana kita taat kepada ajaran-ajaran firman Allah. Dan itu pilihan saudaraku. Ketika kita mau memikul kuk tersebut, ya saya percaya kita akan taat dengan apa yang diajarkan oleh firman Allah tersebut. Nah, di sini juga dikatakan tadi, yaitu sungguh-sungguh mendengar firman Allah sama dengan taat kepada Allah. Ya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita, ya waktu itu dikatakan kepada bangsa Israel, dan hal ini juga saya percaya kalau kita mau, ini juga pesan kepada kita semua yang ada pada saat ini. Kalau kita mau menjadi anak kesayangan Allah, ya kita harus sungguh-sungguh mendengar firman Allah, taat kepada Allah. Ya. Kata sungguh-sungguh yang lain sama dengan dikatakan jadi mendengar suara Allah. Menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada Allah. Ya. Kalau kita berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan, berdoa itu enggak selalu searah, kita terus yang ngomong. Tapi ada saatnya kita mendengar suara Allah, suara Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh-sungguh mendengar firman Allah, atau dikatakan sungguh-sungguh di sana kata yaitu taat dan atau arti lain mendengar suara Allah. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus mendengar suara Allah. Kalau kita sebagai anaknya, tentu kita tahu ini suara Allah atau bukan. Ya. Seperti di rumah. Mungkin orang tua kita baru masih di luar gerbang, tapi ketika dia memanggil nama kita, kita pasti mengenalinya. Kenapa? Karena kita mengenal. Kenapa kita kenal suaranya? Karena kita dekat, karena kita akrab. Ya, karena keseharian kita mendengar suaranya, berbicara padanya. Jadi ketika Allah juga berbicara kepada saudara dan saya percaya kita akan mengenali itu suara Allah. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kata pengertian lain, kata sungguh-sungguh di sana yaitu mematuhi. Artinya juga mematuhi perintah Allah. Ya. Apa saja perintah Allah? Saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu kita banyak mengetahui apa perintah Allah dalam hidup kita. Kalau di dalam Keluaran pasal yang ke-20 itu sangat jelas, di sana ada banyak atau ada 10 hukum Taurat dan ada banyak perintah yang disampaikan oleh Allah, dan juga di luar daripada itu atau di dalam Alkitab ini ada banyak perintah-perintah Allah yang harus kita turuti. Ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta. Allah juga memerintahkan kita untuk mengasihi, mengampuni, menghormati orang tua, jangan menghakimi, dan lain sebagainya. Jangan bersaksi dusta dan lain sebagainya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada banyak perintah Allah dan itu yang harus kita taati. Ya. Mematuhi, mengikuti, menuruti apa yang diperintahkan Allah dalam hidup kita. Tentu saudaraku yang dikasih Tuhan, apa aja? Mungkin ya kita sangat terbatas. Ya untuk mengetahui, ya saudara harus membaca Alkitab saudara. Jangan taruh Alkitabnya di lemari terus. Ya, tapi Alkitabnya dibuka, dibaca,
Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menyukakan hati Tuhan. Ada di dalam ini semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Hamba Tuhan terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan gak mungkin hamba Tuhan bisa semua menjelaskan dalam waktu yang singkat. Ini perintah Allah. Sangat terbatas tentunya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar sendiri juga di rumah kita. Ya, lewat kita membaca kebenaran firman Allah tersebut. Supaya kita lebih memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan untuk tidak kita lakukan dalam hidup ini. Ya. Jadi untuk menjadi kesayangan Allah, saudaraku, yaitu tadi dikatakan sungguh-sungguh mendengar firman Allah, dan pengertian lain daripada kata sungguh-sungguh itu yaitu taat kepada Allah, mendengar suara Allah, mematuhi perintah Allah. Ya, itu poin yang pertama. Saya akan bawakan cuma 2 poin saja saudaraku saat ini. Dan poin yang kedua adalah untuk menjadi bangsa atau umat kesayangan Allah yang Allah tawarkan kepada bangsa Israel, yaitu berpegang pada janji Allah. Ya, berpegang pada janji Allah. Ada banyak janji-janji Allah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Janji-janji Allah kepada bangsa Israel. Allah berjanji mereka akan dibebaskan. Dan Allah berjanji mereka akan dibawa kepada daerah yang berlimpah susu dan madu. Dan lain sebagainya. Dan dikatakan juga ini merupakan janji Allah juga di dalam ayat 4 dan 5 ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Tetapi untuk menjadi umat kesayangan Allah, Allah mengatakan bangsa Israel akan menjadi umat kesayangannya ketika mereka berpegang pada janji-janji Allah. Ya, berpegang di sini sama dengan setia pada janji Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak manusia tidak setia kepada janji Allah. Ya. Mereka melupakan, meragukan janji Allah dalam hidup mereka ketika mereka kebanyakan mengalami pergumulan, mengalami masalah dalam hidup mereka. Ya. Keadaan membuat manusia ragu dengan janji-janji Allah. Saudaraku, kalau saya perhatikan, ya, dan ada beberapa yang saya saksikan, yang saya lihat secara nyata, mereka banyak meninggalkan Tuhan karena masalah yang ada dalam hidup mereka, karena keadaan yang sedang menimpa mereka, karena ketakutan yang lebih besar dalam hidup mereka. Mereka tinggalkan, mereka meragukan janji Allah. Allah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tetapi ketika kita berada di dalam masalah pergumulan, tidak sedikit anak Tuhan melupakan janji Allah. Yaitu yang mengatakan tadi, aku menyertai engkau. Itu dikatakan jangan takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan, pergumulan, masalah yang menimpa umat manusia, ya sekalipun mereka dikatakan sudah percaya kepada Tuhan, ya tidak sedikit kita lihat mereka berpaling, mereka nggak percaya dengan janji-janji Tuhan. Saya percaya kalau mereka percaya kepada janji Tuhan, mereka nggak akan tinggalkan Tuhan. Kalau mereka nggak meragukan janji Tuhan, kalau mereka berpegang ya kepada janji Tuhan, saya percaya mereka nggak akan menjual iman mereka. Ya, karena ada ketakutan, takut nggak makan, takut kehilangan pekerjaan, ya, takut nggak dapat pasangan hidup. Akhirnya mereka menjual, ya udah deh, daripada hal ini yang sering membuat
orang-orang yang dikatakan sekalipun mereka sudah pernah mengikut Tuhan, buat mereka melepaskan janji, tidak lagi berpegang pada janji Tuhan. Yang mereka juga katakan yang tadinya berpegang, tetapi ketika ada kekhawatiran, ada ketakutan, akhirnya tidak sedikit yang mengambil jalan pintas. Mereka pergi ke mungkin ke gunung manalah, pergi ke hal-hal yang di luar Tuhan hanya untuk supaya mereka memperoleh kekayaan secara duniawi. Ya saudaraku, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada janji Allah. Ya. Nah, kalau kita sudah ingkar, tidak setia atau tidak percaya dengan janji Tuhan, ya jangan harap janji itu akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau kita sudah mengingkari, kalau kita sudah tidak berpegang teguh lagi kepada janji yang Allah berikan kepada kita, janji Allah tadi. Ya. Dan dikatakan ada janji Allah dan saya sangat pegang itu. Saya akan kembalikan 100 kali lipat. Ya, dikatakan demikian. Jika ada orang yang meninggalkan hal-hal yang berharga menurut dagingnya, dan dia rela meninggalkan itu untuk mengikut Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan ganti 100 kali lipat. Dan saudaraku, yang paling penting juga Tuhan menjanjikan kehidupan kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus menjanjikan orang itu akan menerima kehidupan yang kekal. Orang tersebut yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janji Allah dikatakan mereka tidak akan mengalami penghukuman kekal, tetapi kehidupan kekal. Ini adalah janji Allah, janji Tuhan yang harus kita pegang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena itu jangan pernah lepaskan janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita perlu melepaskannya, ya jangan harap kita akan menerima kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena kita nggak berpegang kepada janji yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan arti lain daripada di ayat 5 tadi, berpegang pada perjanjianku. Pengertian lain daripada berpegang pada perjanjianku adalah memenuhi syarat perjanjian Allah dengan manusia. Seperti di ayat yang kelima, di dalam terjemahan lain, saya bacakan terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, kalau kamu mau menaati aku dan memenuhi syarat perjanjianku dengan kamu, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara semua bangsa di bumi, karena seluruh bumi ini milikku. Itu yang Allah katakan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, untuk menjadi umat kesayangan Allah, anak kesayangan Allah, yang di sana dikatakan kita juga harus memenuhi syarat perjanjian Allah dengan kita. Ya. Tuhan menjanjikan keselamatan. Ya, seperti saya katakan tadi, Tuhan menjanjikan keselamatan, kehidupan kekal. Tentu kita akan menerima janji Allah tadi, kehidupan kekal, keselamatan yang Tuhan tawarkan tadi, yang Tuhan janjikan tadi. Hal itu akan kita terima jika kita percaya sungguh-sungguh, menerima Dia, mengaku dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan. Dan gak cukup hanya di mulut, di dalam hati kita juga harus percaya. Dan disertai dengan tindakan kita, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, makanya orang banyak melihat kita dari cara kita hidup. Kita nggak usah ngomong pun,
Dari hidup kita, kita bisa menjadi saksi buat banyak orang. Dari perbuatan kita, kita walaupun setiap hari Minggu, setiap ada persekutuan, kita selalu hadir. Tapi kalau hidup kita nggak mencerminkan sebagai anak Tuhan, dari gaya hidup kita, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, tidak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, tadi dikatakan menaati perintah Tuhan, mengasihi, ya, peduli, mengampuni, ya. Nah, kalau gaya hidup kita, ya, belas kasihan itu, kasih itu mengalir lewat hidup kita, dan itu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Orang akan melihat itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita walaupun kita nggak ngomong, kita nggak khotbahin, bla 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 segala macam. Walaupun kita berdiam, tapi dari tindakan kita nggak diam. Itu lebih luar biasa, saudaraku. Daripada kita ngomong tapi tindakan kita nol, itu lebih nggak ngefek. Tetapi kalau secara tindakan kita melakukan apa yang Allah perintahkan, nah ini akan menjadi, dikatakan kita menjadi suratan yang terbuka. Bisa dibaca oleh banyak orang. Dari mulut ke mulut pun akan menceritakan, wih benar loh, si A itu anak Tuhan. Kenapa dikatakan anak Tuhan? Dia baik banget, dia benar-benar penuh kasih. Dia nggak kenal pun sama aku, tapi dia memperhatikan. Seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu contoh kecil ya, saudaraku. Karena itu, saudaraku, untuk menjadi anak kesayangan, firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel, mereka harus memenuhi syarat daripada janji Allah tersebut. Kepada bangsa Israel. Demikian juga dalam hidup kita. Ini bukan hanya untuk bangsa Israel. Saudara mau menjadi umat kesayangan Allah? Saudara mau menjadi anak kesayangan Allah? Kalau mau, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik, berpegang teguh kepada firman Allah, melakukan apa yang Allah mau, berpegang teguh pada janji-janji Allah. Jangan pernah lepaskan janji Allah, saudaraku. Ya. Jangan hanya gara-gara masalah kita lalu kita melepaskan janji-janji Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Tidak sedikit saya memperhatikan, saya sangat sedih melihat orang yang demikian. Tadinya sudah aktif, tapi hanya karena ada masalah, dia takut. Ya. Artinya dia nggak percaya bahwa Allah sanggup membela hidupnya. Dia melepaskan, dia tinggalkan Tuhan. Dia kembali kepada hidupnya yang lama. Itu hanya karena dia melepaskan janji Allah dalam hidupnya. Karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menjadi anak kesayangan Allah, saya percaya setiap kita mau menjadi kesayangan Allah. Setiap kita mau menjadi orang-orang yang spesial di mata Allah, di mata Tuhan. Kalau mau jadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan, saudaraku, dengarlah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini. Lewat 2 poin ini, saudaraku, kita menjadi anak kesayangan. Memang cuma 2 poin, tapi isinya itu padat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Menjadi pelaku firman. Ya. Mendengar, melakukan apa yang Tuhan mau. Taat dengan firman Allah. Berpegang teguh kepada janji Allah, memenuhi syarat janji Allah tersebut. Karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah takut. Jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan masalah, jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan pergumulanmu, masalahmu membuat engkau meragukan janji Allah dalam hidupmu. Tetapi biarlah masalah itu, pergumulan itu membuat saudara semakin semangat, semakin antusias, dan masalah pergumulan yang saudara hadapi adalah supaya saudara boleh menyaksikan bagaimana Tuhan akan bekerja lewat hidup saudara. Dan itu menjadi kesaksian, saudaraku. Kalau nggak ada pergumulan, nggak mungkin kan Tuhan menyatakan kuasanya sementara hidup kita adem ayem.
Tapi justru lewat pergumulan, lewat badailah Tuhan bekerja. Dan itulah menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari jadilah anak-anak Tuhan yang setia. Saudara mungkin yang mendengarkan video ini yang belum percaya kepada Tuhan. Mari saudaraku, ada janji Allah. Jika saudara mau menjadi kesayangan Allah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Janji Allah, engkau akan menerima keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Engkau akan dilepaskan dari penghukuman kekal. Karena itu, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berpegang teguh, taat dengan perintah Allah. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya bawakan saat ini. Dan saya rindu kita menaikkan pujian yang hanya refnya saja. Biar lewat pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak kesayangannya Allah. Kami mau Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa, tolong kami Allah Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami untuk senantiasa taat dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami senantiasa berpegang kepada janji-janji-Mu. Dan kami boleh ditemukan memenuhi syarat sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tapi hamba-Mu percaya Allah Roh Kudus tetap berdiam dan tetap berkata-kata mengingatkan setiap kami akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah setiap telinga yang mendengar firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan jadikan menjadi umat kesayangannya Tuhan. Orang-orang yang spesial daripada yang lain. Terima kasih Bapa yang baik, seperti bangsa Israel yang Tuhan jadikan umat kesayangan, umat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Umat yang menjadi umat yang spesial dari antara bangsa-bangsa. Demikian Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang spesial di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Dan kami semakin mencintai Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapakku yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara diberkati lewat pelayanan ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa bagikan buat saudara-saudara kita yang lain supaya mereka juga diberkati seperti Tuhan memberkati kita. Dan jangan lupa di-subscribe saudaraku supaya setiap ada video yang baru saudara tidak ketinggalan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.